Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Menjelang debat Pilpres yang akan diadakan pada Minggu esok, kandidat Capres bersiap untuk beradu gagasan. Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip yang juga panelis dalam debat Pilpres 2019, Profesor Sudarto PhD Mes PhD, juga menaruh atensi pada penyelenggaraan debat dan menganggap tema lingkungan hidup adalah hal yang penting untuk diangkat. 2 dari 5 rangkaian debat Pilpres 2024 telah digelar. Menjelang debat ketiga yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 7 Januari mendatang, rangkaian persiapan mulai juga turut dipersiapkan oleh para pasangan calon. Dalam pandangan panelis debat Capres 2019 yang merupakan pakar lingkungan Undip juga Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD Mes PhD, menyatakan bahwa isu lingkungan menjadi tema yang sangat penting untuk dibahas dalam debat Pilpres. Saya kira penting karena di Conference on Parties 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab kan salah satu keputusannya setiap negara itu selalu melaporkan sampai di mana komitmen mereka untuk mewujudkan apa yang disebut dengan zero emission di 2050 atau 2060. 2023 adalah tahun terpanas. Kita harus mengendalikan iklim suhu tidak sampai 1,5 derajat. Ini sudah 1,5. Dan kita tahu begitu banyak bencana lingkungan di mana-mana. Terusan Panama mengering, banjir, tanah longsor, udara sangat panas. Saya kira sangat urgen untuk dibahas dalam debat. Kita ingin mengetahui komitmen dari para calon pemimpin kita, bagaimana menangani dampak perubahan iklim dan membangun, mensinergikan lingkungan itu dengan aspek lain dengan baik. Pada debat Pilpres mendatang, ketiga Capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, serta Ganjar Pranowo akan beradu gagasan seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Fokus Group Discussion mengenai penanganan banjir di kawasan Simpang 5 Semarang dengan pipa resapan horizontal diselenggarakan Universitas Semarang dengan menggandeng dinas terkait. Kegiatan ini menjadi proses lanjutan kerjasama proyek PRH antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Matching Fund 2023, dan Universitas Semarang. Universitas Semarang bersama Matching Fund 2023 menggelar Fokus Group Discussion ketiga bertopik penanganan genangan dan banjir di kawasan Simpang 5 Semarang dengan pipa resapan horizontal atau PRH di MG Sito Semarang pada beberapa waktu yang lalu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Budi Prakoso turut menyampaikan apresiasinya atas penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Semarang dalam menjawab permasalahan yang ada di Kota Semarang. Kami dari Bapeda Kota Semarang mewakili pemerintah Kota Semarang sangat mengapresiasi atas inisiatif hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Semarang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan fundamental di Kota Semarang, salah satunya yaitu masalah banjir. Sehingga dengan teknologi pipa resapan horizontal ini kita berharap menjadi salah satu faktor yang berkontribusi di dalam rangka mengurangi debit yang dikirim dari daerah hulu di Kota Semarang ke wilayah bawah ini, sehingga nanti sedikit banyak akan berkontribusi di dalam penanganan masalah genangan dan banjir di Kota Semarang. Sekali lagi kami dari pemerintah Kota Semarang mengucapkan terima kasih atas peran dari perguruan tinggi, dalam hal ini adalah USM yang berdomisili di Kota Semarang. Kegiatan ini menjadi FGD ketiga dari 6 rangkaian Matching Fund 2023. Merupakan proses lanjutan kerjasama proyek PRH antara Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kota Semarang, Matching Fund 2023 dan Universitas Semarang. Kegiatan ini turut menghasilkan draft peraturan wali kota mengenai pipa resapan horizontal.
Harapannya bahwa PRH ini bisa diterapkan di Kota Semarang seluruhnya, di titik-titik di mana yang itu bisa dipasang PRH, kemudian nanti sesuai dengan peraturan wali kotanya, dan ini akan membantu Kota Semarang dalam mengurangi banjir di Kota Semarang, dan air tanah itu masih tetap berjalan dengan baik, tidak cepat mengalami kekeringan, tetapi tidak cepat banjir. Universitas Semarang menggelar internalisasi core value hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Kegiatan yang diikuti dosen dan karyawan ini diharapkan dapat memperkuat internal USM untuk dapat bekerja sama dengan baik antar anggota. Rangkaian kegiatan internalisasi core values hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas terus dikampanyekan bagi seluruh karyawan di lingkungan Universitas Semarang. Menjadi batch terakhir setelah sukses diadakan pada 21 hingga 22 November 2023 yang lalu, bertempat di Banyumili, Salatiga, Universitas Semarang mengundang para dosen untuk dapat mengikuti rangkaian acara tersebut beberapa waktu lalu. Saya mendukung kegiatan core value di universitas. Saya berharap dengan adanya core value ini membuat kekuatan untuk para dosen, tendik, semua ya bisa meningkatkan kinerjanya berdasarkan integritas ya, dan sikap positif yang bisa menguatkan bagaimana bersikap untuk produktif, terutama untuk para dosen ya, yang bisa meningkatkan publikasi karyanya sehingga bisa berkontribusi pada Universitas Semarang menjadi unggul. Selain itu, saya juga berharap Universitas Semarang ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat ya, melalui misi universitas, yaitu dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian. Dan tentunya ada beberapa pilar yang bisa dipegang, yaitu bagaimana tentang pembelajaran, yaitu learning now, learn to know, learn to do, learn to be, and learn to be life. Itu yang perlu dipegang. Kegiatan internalisasi core values bagi dosen diikuti dengan total 203 dosen yang terbagi dalam 2 tahap di Kampung Banyumili. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata USM untuk terus memupuk semangat bagi dosen dan karyawannya dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai USM unggul. Kegiatan ini adalah sangat penting. Internalisasi core value itu, hati, itu sangat penting. Dan memang sebelum kita keluar, itu secara internal harus dimantapkan dulu. Saya mendengar mulai dari di Klaten ya, sudah ada kegiatan untuk tendik-tendik. Kemudian dosen minggu yang lalu sama dengan ini 203. Itu saya baru sempat hadir di sekarang ini. Saya melihat semangatnya mereka besar sekali. Dan itu adalah modal yang sangat besar. Bagaimana supaya kompak, supaya ada kebersamaan, itu semangat itu modal yang paling penting. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all.
since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Pemirsa, berbagai macam hiburan tersaji dalam kemeriahan malam pergantian tahun beberapa waktu yang lalu. Kemeriahan dan kehangatan ini juga turut dirasakan oleh pengunjung di Arah Awan Rooftop Coffee and Bar. Dan berikut liputannya untuk Anda. Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat dalam menyambut tahun baru. Kemeriahan perayaan Pesta Tahun Baru 2024 turut dirasakan pengunjung Arah Awan Rooftop Coffee and Bar pada malam pergantian tahun beberapa waktu lalu. Beragam suguhan entertainment juga hidangan turut menemani pengunjung dalam menyambut tahun baru. Tak ketinggalan, pesta kembang api turut meramaikan acara pergantian tahun tersebut. Kalau Natal ini kan biasa dekor-dekornya lucu-lucu. Terus kalau tahun baru kita pasti lebih menonjol ke rooftopnya, karena kan nggak semua kafe punya rooftop ya Kak. Jadi kita di lantai 7, jadi pasti kembang apinya banyak banget. Itu di Negeri di Awan, itu jadi minuman spesial tahun baru itu soda mocktail, jadi kayak gradasi warnanya tuh bagus, lucu sama enak sih. Terletak di lantai 7 gedung parkir WSM, Arah Awan Rooftop Coffee and Bar juga menjadi pilihan bagi pengunjung untuk menyaksikan keindahan langit malam yang dihiasi kembang api. Cindy, pengunjung asal Temanggung, mengaku bahwa ia sengaja mendatangi Arah Awan untuk menghabiskan malam tahun baru bersama teman-temannya. Kita pilih di sini tuh karena view-nya bagus aja sih. Terus buat lihat kembang api kayak kelihatan banget view-nya, jadi kita milih di sini gitu. Mendekati masa pemilu yang identik dengan coblosan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di tempat pemungutan suara TPS 12. Pada simulasi pemungutan suara ini juga terdapat seorang wanita difabel yang datang ke TPS untuk mengikuti jalannya simulasi. Ketua KPU Blora Widi Nurintan Edi Kurnianto mengatakan, simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum tahun 2024 dilakukan di TPS 12 Desa Banjarjo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. TPS 12 ini terdapat 201 daftar pemilih tetap, 1 daftar pemilih tambahan, dan 1 daftar pemilih khusus. Jadi keseluruhan jika hadir ada 203 pemilih. Simulasi ini berlangsung karena memang ada regulasi dari KPU RI yang mengharuskan adanya simulasi.
Karena terkait estimasi waktu perhitungan surat suara harus dihitung sampai selesai. Jadi tidak ada alasan lagi jika ada orang yang mengatakan karena pemilu ada petugas yang kelelahan terus meninggal. Ia berharap dari simulasi ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih caleg hingga presiden. Ia juga berharap pemilu tahun 2024 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah daftar pemilih tetap sesuai dengan TPS yang ada di sini. Daftar pemilih khusus ada dan daftar pemilih tambahan juga ada. Kebetulan di TPS 12 ada satu pemilih yang terdaftar DPT yang disabilitas. Enggak, Bu? Enggak ada. Terus menurut Ibu gimana ini jalannya? Kelihatannya lancar katanya. Lancar ya. Tapi agak bingung no, kok enggak ada gambarnya itu ya Mas. Apa ini kan simulasi latihan. Jadi gitu. Nanti berarti untuk melakukan pencoblosan tidak ada kesulitan sama sekali. Justru sakitnya nopo Bu? Kecelakaan. Untuk pelayanan sendiri ke TPS gimana Bu? Insya Allah bisa lancar. Maksudnya dari petugas-petugasnya gimana? Oh, petugasnya ya baik-baik semua Pak. Menolong semua ya. Banyaknya nama yang ada di surat suara membuat pemilih membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk memberikan hak suaranya. Menanggapi adanya pemilih dengan penyandang disabilitas, dia menyarankan adanya akses untuk disabilitas guna memperlancar jalannya pemungutan suara di TPS. Sejauh ini tidak ada kendala kalau target KPU Blora berusaha di atas tahun lalu. Kalau KPU RI pengennya di atas 80%. Gunakan jumlah daftar pemilih tetap DPT itu sesuai dengan TPS yang ada di sini. Kemudian daftar pemilih khusus juga ada, daftar pemilih tambahan juga ada, dan kebetulan di TPS 12 ini ada satu pemilih yang terdaftar dalam DPT yang disabilitas. Warga yang dilibatkan jumlahnya berapa? Warga yang dilibatkan mungkin dalam simulasi jumlah DPT ini berapa? Jumlah DPT-nya 201, kemudian jumlah DPTB daftar pemilih pindahan yang pilih 1, kemudian jumlah pemilih daftar pemilih khusus 1. Jadi kalau di total hadir semua ada 203. Ibu Sri Endang B. Sampai saat ini tidak ada kendala. Harapan dari simulasi ini mungkin Pak? Harapan dari simulasi ini kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Artinya simulasi ini juga sebagai alat kita untuk mensosialisasikan pemilu untuk 2024 ini agar partisipasi masyarakat untuk memilih presiden, DPR RI, DPD, DPR Kabupaten itu semakin meningkat dari tahun yang lalu. Banjir merendam Jalan Raya Godong Juwangi, Desa Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah pada awal tahun 2024. Banyak kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir. Hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore hingga malam hari menyebabkan Sungai Jajar meluap. Luapan Sungai Jajar meluber ke Jalan Raya Godong Juwangi, Boyolali di Desa Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Grobogan sejak Senin malam. Akibatnya banyak pengguna jalan yang tidak berani melintas, padahal sebagian besar dari mereka harus berangkat kerja. Ini tujuan kemana Mas? Boyolali. Tujuan untuk kerja? Kerja. Terus ada banjir ini gimana Mas? Telat. Terus? Jam 8. Ini ntar ngabarin sana. Soalnya kunci saya bawa semua. Nah, terus ini nunggu sampai surut? Ya surut dikit lah, yang penting bisa lewat. Udah berapa lama di sini tadi Mas? Setengah jam. Nggak berani menerobos? Nggak berani lah, itu kalau macet sama aja. Banyak juga yang nekat melintas sehingga kendaraannya mogok. Mereka nekat menerjang banjir sepanjang 500 meter dengan ketinggian air mencapai 60 cm. 20-an atau setengah itu? 20-an ditonton. Katanya lihat mau liburan malah kayak gini, nggak tahu Mas. Dari mana Mas? Dari Sima ya Mas. Mau kemana? Mau ke Kudus. Terus mogok Mas? Iya, nggak mogok sebenarnya. Sengaja di aja. Banjirnya di tengah sana setinggi berapa Mas? Kira-kira setengah meter ada.
Jika hujan tidak kembali mengguyur, biasanya banjir akan segera surut. Biasanya banjir tidak lebih dari 10 jam. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Berinovasi membangun negeri. Universitas Brawijaya kembali menggelar Lari Napaktilas Raden Wijaya tahun 2024 dari Padepokan Agung Raden Wijaya Mojokerto menuju UB melalui Cangar. Lari ini merupakan kegiatan tahun kedua untuk mengilhami jejak perjuangan Raden Wijaya dalam rangka Disnatalis UB ke-61. Sebanyak 25 pelari yang terdiri dari dosen, tendik, alumni dan mahasiswa mengikuti Lari Napaktilas Raden Wijaya tahun 2024 dari Padepokan Agung Raden Wijaya Trowulan menuju UB sejauh 70 km. Menurut inisiator lari, Profesor Sasmito Jati, lari ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah dipersiapkan dengan lebih matang. Tujuan dari Napaktilas ini sebetulnya sesuai dengan visi Universitas Brawijaya yang sering disampaikan oleh orang-orang para guru besar di Senat maupun di MWA, yaitu tentang Brawijayan. Nah, makna dari Brawijayan itu kan masih abstrak. Nah, kami ingin mengimplementasikan dalam kegiatan yang lebih sederhana. Nanti kita menelusuri beberapa petilasan, termasuk nanti ada beberapa candi yang kita lewati, supaya nanti bisa kita secara fisik, psikomotorik merasakan sebenarnya makna dari Brawijaya itu apa. Itu intinya sebetulnya.
Salah satu pelari Direktur DPKA UB Karuniwan Puji Wicaksono mengaku senang dapat terlibat dalam lari ini. Menurutnya, lari ini dapat menjadi inspirasi bahwa butuh perjuangan dan kerja keras untuk menjadi besar. Memaknai perjuangan bahwa kemajuan itu hanya bisa dicapai lewat perjuangan dan kerja keras. Jadi menanamkan nilai-nilai kebrawijayaan bagi generasi muda, adik-adik kita, semua warga Brawijaya. Sekali lagi selamat atas Dies Natalis UB ke-61. Semoga perjuangan kebrawijayaan akan terus bisa dikenang oleh mahasiswa-mahasiswa generasi penerus Universitas Brawijaya ke depan. Dari Malang, tim liputan UBTV untuk USM TV. Pemirsa, musim liburan antara Thanksgiving hingga akhir Desember beberapa waktu yang lalu membawa berkah bagi banyak kota di Amerika Serikat, termasuk pusat kota Frederick, salah satu kawasan bersejarah berumur 278 tahun di Maryland, Amerika Serikat. Bagaimanakah keseruannya? Selengkapnya laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shop locally atau belanja lokal merupakan mantra yang populer di seluruh dunia selagi berupaya mengembangkan bisnis UMKM setempat, meningkatkan pemasukan kota sekaligus mengurangi jejak karbon. Di distrik bersejarah di pusat kota Frederick, Maryland, kita bisa menikmati belanja di tengah suasana khas musim liburan akhir tahun di Amerika seperti yang terlihat di film-film. The season is really festive downtown. A lot of families come down here and the decorations are overall just really cute to look at. Yeah, I feel like seeing the lights on the trees really makes it feel like it's Christmas. That's kind of when I know and I get really excited and get in the Christmas spirit or the holiday spirit. So I'm not from around here, I'm from Virginia, but I'm staying over at his place and he decided to take me here into downtown. It's a really beautiful part. There's a lot of good places, good restaurants, good scenery. The aura it has around here, it's just so nice. I feel like it's just a beautiful little town that during the holiday lights up. Last year we had 1.9 million visitors come to Frederick, and of course that's throughout the entire year. But a lot of them come during the holiday season. We have theaters downtown, we have museums, we have music and fire pits, and so it's really an interesting time to be here. I think that from a community standpoint, from the downtown partnership, so from a nonprofit standpoint, from a business standpoint, from a government standpoint, I think that there's a nice sense of alignment. The objective is to provide a phenomenal, unique, one-of-a-kind experience. And I think in today's world, you come to downtown Frederick and you feel that every time you come here. Frederick didirikan tahun 1745 oleh pendatang Jerman. Di usia ke-278, jejak sejarah masih terlihat berpadu dengan masa kini. Frederick has one of the largest historic districts in the state of Maryland and one of the largest on the East Coast, and we've worked really hard to preserve the historic integrity of the town. What we love to do is fill those buildings with interesting businesses and interesting jobs. Untuk memikat pengunjung, Pemkot meluncurkan sejumlah inisiatif, seperti parkir gratis, mulai dari jelang Thanksgiving di minggu terakhir Oktober hingga akhir tahun. Periode yang dikenal sebagai shopping season atau masa belanja akhir tahun, guna mendongkrak penghasilan sekitar 200-an UMKM lokal. Tahun lalu, pengunjung membawa $500 miliar pemasukan bagi kota yang terletak sekitar 1 jam lebih berkendara dari Washington DC ini. Sore semakin larut, kota semakin meriah dengan lampu-lampu, dan salah satu objek wisata yang selalu dinanti adalah parade miniatur kapal hias di Carroll Creek. We see that every year and it's getting bigger and bigger and it's just magical. I think they should keep going and expand. It's free and you can go every evening, walk and see those magical lights. Pengunjung bisa memilih perahu hias favorit sekaligus berdonasi.
Tahun lalu terkumpul lebih dari $130.000 atau sekitar 2 miliar rupiah yang disalurkan ke berbagai organisasi nirlaba di Frederick County. Dari pusat kota Frederick, Maryland, Aryatno Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA.